Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'mati tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Amin. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sekali sharing dengan teman-teman tentang salah satu materi yang guru kami bagikan di dalam kelas Inner Game Life Coach Academy, yaitu tentang dikotomi kendali, the dichotomy of control, yaitu memahami peta kendali. Mengapa memahami peta kendali itu penting? Karena faktanya saat ini banyak sekali di antara kita yang merasa menderita, merasa sempit dadanya, merasa susah hidupnya karena tidak memahami peta kendali. Seandainya kita bisa memahami betul apa itu peta kendali, maka insya Allah hidup kita akan benar-benar terasa nyaman dan tidak akan lagi merasa sempit dada. Kita akan lebih lapang dalam menjalani setiap kehidupan yang Allah berikan kepada kita, dan kita akan lebih ikhlas dalam menghadapi setiap ujian yang Allah berikan. Apa yang dimaksud dengan dikotomi kendali? Dikotomi kendali adalah suatu kesadaran atau pemahaman bahwa di dalam hidup kita itu ada hal-hal yang berada di luar kendali kita dan ada hal-hal yang berada di dalam kendali kita. Mengapa saat ini banyak sekali orang yang gampang merasa stres, overthinking, depresi, bahkan kecewanya tak kunjung selesai, cemasnya berlebihan, sedihnya terlalu dalam? Itu karena dia terlalu fokus dengan apa-apa yang ada di luar kendalinya. Nah, dalam video ini saya ingin sekali memaparkan kepada teman-teman. Saya akan berikan penjelasan berupa contoh-contoh apa saja yang ada di dalam kendali kita dan apa saja yang ada di luar kendali kita. Baik, contoh yang pertama adalah cuaca. Saat ini hujan turun setiap hari, hampir setiap hari turun hujan. Menurut teman-teman, hujan ini ada di luar kendali kita atau di dalam kendali kita? Ya, hujan ini ada di luar kendali kita. Kita gak bisa atur, karena hanya Allah yang mengatur. Bahkan pawang hujan pun meskipun berusaha sekuat tenaga ya untuk bisa mengatur, tapi tetap yang berhak untuk mengatur adalah Allah. Lantas, kalau misalnya turun hujan, apa yang bisa kita lakukan? Upaya kita, apa yang ada di dalam kendali kita, yaitu menyediakan payung, kemudian memakai jas hujan, membuat atau membaca perakiraan cuaca. Itu yang bisa kita lakukan ya. Yang ada di dalam kendali kita adalah itu. Kemudian contoh yang kedua adalah kemacetan. Macet itu ada di luar kendali kita. Di jam-jam tertentu
di kota-kota besar pasti terjadi yang namanya macet. Ketika kita berada di situasi ini, apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk menghadapi kemacetan supaya kita tidak sampai terjebak di dalamnya? Maka yang bisa kita upayakan adalah jam berapa kita mau berangkat, ya. Kemudian yang kedua adalah mau lewat mana. Itu yang ada di dalam kendali kita. Misalnya kita nggak pengen terjebak macet, maka kita bisa atur kita mau berangkatnya. Oh, kita mau berangkat lebih pagi karena jam sekian itu biasanya macet. Atau oh, saya pengen lewat jalan sana aja karena di jalan ini seringnya macet kalau jam sekian. Itu yang ada di dalam kendali kita. Lalu contoh yang ketiga yaitu omongan, ucapan, dan sikap orang. Ucapan dan sikap orang ini ada di luar kendali kita. Maka ngapain? Kita terlalu stres mikirin omongan dan juga sikap orang. Bikin capek nanti kalau kita terlalu mikirin omongan dan juga sikap orang. Dan alhamdulillahnya, kabar baiknya ini ya, ternyata omongan dan sikap orang itu tidak ada hisapnya buat kita. Tapi Allah akan hisap apa yang menjadi respon kita terhadap ucapan dan sikap orang lain. Kalau misalnya kita merespon dengan baik, dengan husnudzon, maka Allah akan kasih pahala. Tapi jika respon kita negatif, lebih reaktif tepatnya ya, maka kita akan dapat dosa. Maka berhati-hatilah dalam respon setiap ucapan, setiap pemikiran dan juga sikap orang lain. Termasuk juga sikap dan juga omongan dari pasangan dan anak-anak ya, itu juga termasuk. Jadi kalau misalnya anak-anak sama pasangan kita itu sikapnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka sudahlah, itu ada di luar kendali kita. Jangan terlalu berusaha untuk mengubah pasangan dan juga anak-anak kita. Capek nantinya. Yang bisa kita lakukan apa? Apa yang bisa kita upayakan? Maka yang bisa kita upayakan yaitu kita bisa belajar untuk tenang menghadapi pasangan dan juga anak-anak. Memberikan pelayanan yang terbaik, misalnya kepada pasangan dulu ya. Kalau kepada pasangan, apa yang bisa kita upayakan? Yaitu dengan bersikap yang terbaik, memberikan pelayanan terbaik, kemudian berucap yang baik terhadap pasangan, itu yang bisa kita upayakan. Kalau kepada anak-anak bagaimana? Sama saja, terhadap anak-anak pun kalau misalnya mereka ini masih melakukan sesuatu yang di luar harapan kita, maka yang kita bisa lakukan adalah berusaha untuk lebih memahami mereka, berusaha untuk lebih mengerti anak-anak kita dengan cara
Bagaimana caranya kita membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Kemudian berusaha bagaimana caranya memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka, memberikan lingkungan yang baik untuk mereka. Nah, ini bisa kita pelajari di dalam ilmu parenting. Tapi jangan sampai salah ya. Kadang-kadang itu masih banyak di antara kita sudah belajar parenting nih, banyak banget ikut ilmu parenting, tapi ternyata nggak kepake ilmunya. Ibaratnya itu muspro gitu, karena kita salah pemahaman. Kita mikirnya kita tuh belajar parenting itu tujuannya untuk mengubah anak. Nah, ini mindset yang perlu kita ubah, karena ternyata itu salah. Yang benar itu ilmu parenting itu kita ambil, kita belajar ilmu parenting itu sebenarnya tujuannya untuk mengubah diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang tenang untuk anak-anak kita. Bukan berusaha untuk mengubah anak-anak, tapi kita ubah dulu diri kita. Insya Allah jika kitanya sudah berubah menjadi orang tua yang lebih baik, maka anak-anak pun akan ikut dengan sendirinya. Seandainya kita bisa menjadi orang tua yang tenang, maka anak-anak pun akan menjadi anak-anak yang tenang. Percayalah, itu yang akan terjadi. Contoh yang berikutnya adalah kesehatan dan umur. Kesehatan dan umur itu ada di luar kendali kita, ya. Kita nggak bisa mengatur kira-kira kita itu akan hidup sampai umur berapa. Apakah kita akan hidup sampai tua ataukah kita akan cepat mati, itu kita nggak bisa kendalikan. Termasuk juga sakit. Kita tiba-tiba sakit, meskipun kita udah berusaha untuk hidup sehat, ternyata kok masih juga kena sakit. Nah, itu karena sakit dan juga umur, kesehatan dan umur ini ada di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan itu, ya. Lalu apa yang ada di dalam kendali kita? Yang ada di dalam kendali kita adalah berusaha menjaga kesehatan, makan makanan yang baik, makan makanan yang sehat, kemudian olahraga yang rutin, itu yang bisa kita upayakan, karena itu yang ada di dalam kendali kita. Masalah mau umur berapa kita akan meninggal, itu kita nggak tahu karena di luar kendali kita. Termasuk juga misalnya kita udah berusaha tuh ya hidup sehat, jaga pola makan, jaga pola tidur, olahraga yang rutin, kok ternyata masih sakit juga gitu. Karena memang kesehatan itu tetap Allah yang atur, kita tidak bisa mengendalikannya meskipun kita sudah berusaha. Tapi bukan berarti terus kita tuh meskipun kita udah jaga kesehatan ternyata kok masih aja kena sakit, ya udah wes nggak usah jaga kesehatan, kita makan sembarang pokok masuk, ya nggak gitu juga ya. Tetap kita harus ada upaya gimana caranya menjaga kesehatan, karena kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kapan kita akan kena sakit atau kapan umur itu akan Allah ambil, kita tidak akan pernah tahu. So tetap ikhtiar yang baik gitu, jaga kesehatan. Kemudian masalah umur juga kita hanya bisa pasrah ya, tapi jangan sampai kemudian kita itu menyepelekan, menganggap enteng.
aku masih muda, jadi umurku masih panjang. Biarlah aku senang-senang dulu lah sekarang. Kan masih jalanku masih panjang. Aku masih belum bakal mati ya. Kan kita nggak bisa tahu ya. Maka untuk mengantisipasi ini, tetap lakukanlah sesuatu yang baik. Lakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang sholih selama kita hidup. Kalau untuk yang masalah kesehatan, yaitu tadi upayanya makan makanan sehat, jaga pola makan, kemudian istirahat cukup, lalu olahraga yang rutin, itu yang bisa kita upayakan. Okay? Kemudian contoh yang berikutnya adalah masa lalu. Masa lalu ini ada di luar kendali kita. Karena sudah terjadi. Kita tidak akan bisa kembali lagi ke masa lalu atau berusaha mengubahnya. Karena udah kejadian kan. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, yang ada di dalam kendali kita adalah mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang sudah pernah kita alami. Ya. Terhadap sesuatu yang sudah terjadi, maka ucapkanlah qadarullah wa ma syafa'a untuk sesuatu yang sudah terjadi. Lalu kita ambil hikmahnya. Apa ya kira-kira hikmah yang bisa saya ambil dari kejadian ini? Kalau misalnya masa lalu yang sudah pernah kita alami itu adalah sebuah kesalahan, maka bertaubat yang bisa kita lakukan. Setelah bertaubat, lalu kita ambil hikmah atau pelajaran dari kesalahan yang sudah pernah kita alami. Lalu kita perbaiki, jangan diulangi kembali ya. Jadi kalau misalnya udah berbuat salah, bukannya tobat, malah diulangi lagi, ya nggak gitu. Jadi tetap ada upaya dari kita, yang ada di dalam kendali kita adalah kita terima masa lalu kita, kemudian kita taubati, kita ambil hikmahnya, lalu kita perbaiki. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Itu adalah masa depan. Masa depan ini, menurut teman-teman, apakah ada di dalam kendali kita ataukah di luar kendali? Apa kita bisa atur masa depan kita nanti bakal jadi begini, bakal jadi begitu? Bisa nggak? No, kita tidak bisa. Karena masa depan ada di luar kendali kita. Lantas, apa yang ada di dalam kendali kita? Apa yang bisa kita upayakan? Yaitu merencanakan atau membuat life plan, ya, membuat rencana yang sebaik mungkin, membuat rencana hidup yang terbaik. Kemudian setelah bikin rencana yang baik atas hidup kita, misalnya 5 tahun ke depan saya pengen meraih ini. Kemudian 10 tahun ke depan saya ingin belajar ini. Itu yang bisa kita upayakan. Kemudian setelah membuat rencana, apalagi yang bisa kita upayakan terhadap masa depan kita? Yaitu berikhtiar yang terbaik dan maksimal. Itu yang bisa kita lakukan karena itu yang ada di dalam kendali kita. Kemudian contoh yang berikutnya adalah tentang hasil. Masalah hasil itu jelas sekali di luar kendali kita.
kita boleh berencana, kita boleh berikhtiar semaksimal mungkin, tapi perkara hasil itu adalah hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang bisa menentukan apakah sesuatu yang kita upayakan itu akan berhasil ataukah tidak, itu terserah Allah. Ya, kalau misalnya ada nih orang-orang yang kalau misalnya dia berhasil itu dia merasa, oh ini loh aku, gitu. Dia merasa keakuannya, jadi tidak berpikir bahwa oh aku bisa berhasil ini, aku bisa sukses ini semua karena izin Allah. Ada yang merasa bahwa dia itu sombong ketika dia merasa berhasil, lupa bahwa itu adalah izin Allah, dan ketika dia merasa gagal, maka dia akan menyalahkan Allah. Dia merasa bahwa dirinya itu sedih yang teramat dalam karena kegagalan-kegagalan yang dia alami. Akhirnya, naudzubillah, kalau misalnya ada yang sampai akhirnya menyalahkan Allah, menyalahkan takdir. Naudzubillah ya, jangan sampai kita termasuk di dalam orang-orang yang seperti ini. Maka itu pentingnya bagi kita untuk bisa memahami bahwa ternyata oh ya, hasil ini adalah Allah yang menentukan, bukan karena kita, bukan karena usaha kita. Kita boleh berencana, kita boleh berusaha, tapi perkara hasil tetap itu adalah Allah yang berhak menentukan. Masih perkara hasil ini, tentang hasil, bagi orang-orang yang beriman ada 5 keyakinan. Yang pertama adalah bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah. Kemudian yang kedua, bahwa semua itu adalah baik dari Allah. Dan yang ketiga, bahwa semua yang sudah terjadi ini sudah terukur. Yang keempat, bahwa semua kepahitan itu bisa menghapus dosa kita. Dan yang terakhir adalah bahwa semua bisa menjadi pahala yang berhadiah surga. Ini adalah 5 keyakinan orang-orang yang beriman. Baik teman-teman, untuk contoh-contoh yang sudah saya beri tadi, sudah paham semua kan? Semoga sudah paham ya. Maka dari sini kita sebagai manusia jangan pernah berusaha untuk mengatur apa-apa yang ada di luar kendali kita. Karena itu adalah hanya Allah saja yang boleh mengatur. Yang ada di dalam kendali kita, maka itu yang bisa kita upayakan. Seperti di dalam firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi maksudnya mereka harus bisa mengubah apa yang di dalam diri mereka dulu untuk supaya Allah itu bisa mengubah nasib mereka. Begitu ya. Nah, dalam hal ini Allah itu memerintahkan kepada kita untuk berikhtiar. Berikhtiar itu artinya melakukan upaya yang baik, dari kata khair ya. Ikhtiar itu dari kata khair, artinya baik. Artinya Allah itu kasih kita kebebasan untuk memilih respon.
Nah, kita mau pilih respon yang baik atau yang nggak baik, itu kita punya kebebasan. Namanya adalah free will. Allah itu kasih kita free will, kita mau kasih respon apa terhadap situasi yang ada, terhadap hasil yang ada, yang Allah kasih itu, kita kira-kira gimana sih responnya? Itu Allah kasih free will-nya. Dan ini, free will ini ada hisapnya. Ya, untuk situasi dan hasil itu nggak ada hisapnya. Allah nggak akan hisap setiap situasi atau hasil yang kita alami, yang hadir dalam hidup kita. Tapi Allah akan hisap setiap respon kita atas setiap situasi yang hadir dan juga respon kita terhadap hasil-hasil hidup kita. Seandainya respon kita positif, maka dapat pahala. Tapi jika respon kita nggak bagus, respon kita negatif, maka akan dapat dosa, ya. Dan biasanya yang ada di luar kendali kita itu kan tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu situasi dan hasil, itu termasuk qada dan qadarnya Allah. Kita tidak berhak atur, karena itu semua Allah yang berhak mengatur, ya. Saya kasih contoh, misalnya saya dilahirkan sebagai perempuan. Ini termasuk free will atau qada qadar? Saya dilahirkan sebagai perempuan, ini adalah qada, ya, tidak akan dihisap. Kemudian saya diberi nama Risa, misalnya. Saya diberi nama Risa. Apakah ini free will saya atau qada qadar? Saya diberi nama Risa, ini adalah itu adalah kodoknya saya, ya, kodoknya saya sebagai anak, karena saya nggak bisa ngatur kan. Saya dikasih nama Risa itu saya nggak ikut-ikut, jadi saya nggak punya hak. Di sini adalah kodok bagi saya. Tapi ngasih nama Risa itu adalah free will-nya orang tua saya. Orang tua saya berhak memberi nama anaknya siapapun asal nama yang baik. Jadi setiap orang tua itu Allah perintahkan untuk memberikan nama yang baik. Untuk orang tua, mereka ngasih nama ke anaknya adalah free will bagi orang tua. Seperti saya tadi, saya diberi nama Risa. Itu adalah free will bagi orang tua saya, tapi kodok bagi saya. Gitu ya, karena saya nggak bisa milih kan. Oh, saya nggak mau dikasih nama Risa, saya pengennya saya pengen punya nama Maya misalnya. Itu di luar kendali saya, karena itu adalah free will-nya orang tua saya, kodok bagi saya. Contoh lagi, misalnya saya pengen olahraga nih, saya punya rencana, oh nanti besok saya pengen olahraga gitu, sudah rencana ya. Ini adalah free will saya pengen berangkat olahraga, paginya udah siap nih mau olahraga, itu free will saya. Tapi ternyata sebelum berangkat udah siap-siap, udah pakai sepatu, ternyata turun hujan. Nah, turun hujan, akhirnya nggak jadi berangkat kan? Itu adalah kodok-kodarnya Allah. Kita nggak bisa mengatur itu, tapi yang dihisap tadi adalah niat kita untuk berangkat olahraga. Terus perkara hasil, oh kok, aduh hujan nih, hujan kan, nggak jadi berangkat. Seandainya respon kita terhadap hujan tadi, ya kok hujan, aduh gagal nih. Nah, respon kita yang seperti ini itu
sudah dihitung dosa. Tapi kalau misalnya respon kita positif, sudah siap olahraga nih ya, udah mau berangkat, ternyata turun hujan, tapi respon kita, alhamdulillah, Allah kasih hujan, semoga Allah berikan berkah dari hujan yang turun ini. Justru dengan hujan turun terus kita malah mengucapkan doa, kita bersyukur pada Allah, maka itu akan menjadi pahala buat kita. Gitu ya. Kemudian contoh lagi nih, misalnya saya di PHK misalnya, atau saya dipecat dari pekerjaan saya. Terus itu saya dipecat ini kira-kira ini free will atau kodok kodar? Ini kodok ya. Kita nggak bisa, itu di luar kendali kita ya. Kita dipecat atau diberhentikan dari pekerjaan itu ada di luar kendali kita. Kemudian saya merasa sedih. Merasa sedih itu apakah itu free will atau kodok kodar? Itu juga kodok kodar. Kita pasti merasa sedih kita ketika merasakan sesuatu hal yang tidak enak, yang tidak sesuai harapan, kita sudah lumrahnya ya merasa sedih. Tapi kalau misalnya dengan kesedihan yang ada itu lalu saya misalnya memutuskan untuk bunuh diri misalnya. Nah, ini yang dinamakan free will. Ketika saya memutuskan untuk bunuh diri itu berarti kan ada di dalam kendali kita ya. Ini yang dihisap. Yang akan dihisap adalah memutuskan untuk bunuh diri ini kira-kira dapat dosa atau dapat pahala. Ini yang akan dihisap. Kalau sedihnya tadi tidak dihisap karena itu adalah sesuatu hal yang manusiawi yang kita rasakan ketika kita mendapatkan takdir buruk. Tapi respon kita terhadap kesedihan itulah yang akan dihisap. Apakah kita memutuskan untuk berlarut-larut dalam kesedihan, ataukah kita memutuskan untuk meregulasi kesedihan, itu yang akan dihisap. Gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, itu adalah penjelasan yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan dari contoh-contoh yang sudah saya paparkan tadi bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami peta kendali atau dikotomi kendali. Kalau kita sudah paham betul tentang dikotomi kendali, apa aja yang ada di luar kendali, apa aja yang di dalam kendali kita, insya Allah kita akan lebih nyaman dalam menjalani hidup, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah mau menonton video saya. Saya akan sangat bersyukur sekali jika ini ada manfaatnya untuk teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.